Ada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang dari Muslim, mereka tuh sering bertanya, kenapa sih orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi itu menolak Muhammad sebagai nabi atau tidak mengakuin Muhammad sebagai nabi? Oke, saya akan memberikan beberapa alasan kenapa orang Kristen dan orang Yahudi menolak dan atau tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Alasan yang pertama adalah karena Nabi Muhammad tidak berasal dari Yahudi atau Israel. Nabi hanya berasal dari Israel atau Yahudi, atau nabi itu hanya datang dari Israel atau Yahudi, bukan datang dari Arab, Cina, Indonesia, dan negara lainnya. Alasannya kenapa? Karena ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Saudara bisa membaca Ulangan pasal 18 ayat 18, di mana Tuhan berkata, Tuhan akan membangkitkan nabi dari saudara-saudaramu. Dan alasan ini, teman-teman, alasan ini sangat mendasar dan fundamental di dalam Alkitab. Pertanyaannya adalah, siapakah saudara-saudaramu di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18? Saudara-saudaramu di dalam kitab Ulangan 18 ayat 18 itu merujuk kepada ke-12 suku Israel sendiri, bukan merujuk kepada suku-suku yang ada di Arab atau Cina atau Indonesia mungkin. Itu adalah alasan pertama kenapa orang Yahudi dan orang Kristen tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Alasan yang kedua, kenapa orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi menolak Muhammad sebagai nabi? Alasannya adalah metode pewahyuan Allah kepada para nabi. Di dalam literasi orang Yahudi dan juga orang-orang Kristen itu secara umum sama-sama sepakat bahwa Allah berfirman secara langsung kepada para nabi, di mana para nabi akan menjadi penyambung lidah Allah untuk menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada atau untuk umatnya. Artinya Allah dalam menyampaikan firman-Nya itu tidak perlu memakai atau tidak perlu menggunakan perantara untuk menyampaikan firman dan wahyunya kepada para nabi. Dan ini tentu saja berbeda dengan saudara-saudara kita yang Muslim, di mana Nabi Muhammad dalam keyakinan mereka menerima wahyu dari Tuhan melalui perantara Jibril atau malaikat Jibril. Sehingga perbedaan yang sangat signifikan ini membuat Keyahudian dan Kekristenan menolak status Muhammad sebagai nabi. Alasan yang ketiga adalah tentang Mesias. Para nabi di dalam tanah Keyahudian atau keyakinan Yudaisme dengan perjanjian lama di dalam Alkitab Kristen itu sama-sama sepakat bahwa seorang nabi akan bernubuat mengenai kedatangan Mesias yang lahir dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub, dan secara spesifik dari keturunan Daud, sehingga gelar umum Mesias adalah tunas Daud. Para nabi itu bernubuat dan juga memberikan keterangan tentang kedatangan Mesias itu, yang bagaimana dan seperti apa. Dan hal ini, saudara-saudara, tentu berbeda dengan keyakinan saudara-saudara kita yang Muslim, di mana Nabi Muhammad tidak memberikan harapan mesianik seperti Keyahudian dan juga nubuatan mesianik seperti Kekristenan. Dan hal inilah yang membuat Keyahudian masih menunggu Mesias mereka atau pembebas mereka. Tetapi bagi Kekristenan, Mesias itu telah datang ribuan tahun yang lalu atau 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus Kristus atau di dalam Yesus Kristus. Dan hal ini pun sama sekali tidak disinggung di dalam keyakinan saudara-saudara kita yang Muslim, sehingga dalam ketiadaan mesianik inilah yang membuat orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen menolak status Muhammad sebagai nabi. Alasan yang keempat, kenapa orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen menolak Nabi Muhammad atau menolak Muhammad sebagai nabi adalah seorang nabi itu harus diurapi roh Allah atau roh kudus. Di dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 24-27, itu adalah Torah Musa atau Taurat Musa yang sama-sama dipegang oleh orang-orang Kristen dan juga orang-orang Yahudi, di mana mengatakan bahwa seorang nabi harus diurapi roh kudus atau roh kudus berkarya dan menyampaikan firman Allah. Dan lagi-lagi hal ini tentu saja berbeda dengan keyakinan saudara-saudara kita yang Muslim, di mana mereka tidak memahami atau tidak mengenal konsep teologis roh kudus atau roh Allah, sehingga dalam ketiadaan inilah yang membuat orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen menolak status Muhammad sebagai nabi. Alasan yang terakhir kenapa orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi menolak Muhammad sebagai nabi, alasannya adalah para nabi harus menulis kitab. Matius 2 ayat 5, para nabi haruslah menulis kitab secara khusus dan terutama tentang tema besar, yaitu kedatangan dan nubuatan mesianik. Di dalam literasi Keyahudian yang disebut Nevi'im atau Nevim, yang termasuk di dalam tanah mereka atau tanah mereka, yang artinya kitab para nabi. Artinya para nabi harus menulis kitab. Begitupun di dalam keyakinan Kristen. Lagi-lagi hal ini sangat berbeda dengan keyakinan saudara-saudara kita yang Muslim, di mana Nabi Muhammad tidak menulis kitab, melainkan memperoleh atau menerima wahyu dari Tuhan melalui Jibril atau melalui malaikat Jibril atau melalui perantara malaikat Jibril. Sehingga perbedaan yang sangat signifikan ini membuat orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen menolak status Muhammad sebagai nabi. Inilah beberapa alasan yang mendasari Keyahudian dan Kekristenan mengapa Muhammad ditolak sebagai nabi. Jadi kesimpulannya adalah keyakinan saudara-saudara kita yang Muslim sama sekali tidak memiliki linealitas dengan pengajaran orang-orang Yahudi dan juga pengajaran orang-orang Kristen dalam hal apapun. Sekali lagi kesimpulannya adalah keyakinan orang-orang Islam atau keyakinan saudara-saudara kita yang Islam itu sama sekali tidak memiliki linealitas dengan pengajaran orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristen dalam hal apapun. So, pesan terakhir dari saya adalah kita tidak perlu mengklaim atau kita tidak perlu klaim teologis kita masing-masing. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa hidup damai. Oke, salam toleransi. Semoga paham. Terima kasih.